apakah sudah khatam sekali lihat saja? Tidak. Bahkan kalau kita ya kalau dulu hanya landasan buku ya, kalau kita baca buku terus setiap buku baru yang keluar mengisahkan tentang Rasulullah dan para sahabat, maka akan ada bahasa-bahasa baru, ada ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan. Ya. Nah, kalau dulu zaman-zaman dulu itu ungkapannya hanya wah Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang pemuda yang sangat kaya dan sukses, udah cukup putus gitu aja. Ya. Terus buku-buku di tahun-tahun kekinian muncul lagi Abdurrahman bin Auf. Ya, ini sosok zero to hero. Zero itu artinya nol, hero itu pahlawan, kan? Dari nol menjadi pahlawan. Apa? Karena bermodalkan pakaian aja, ya. Ketika datang ke Madinah, dia langsung bertanya mana pasar. Nah, ya, mana pasar? Seolah-olah di pasar itu duit semua, tinggal petik. Ya, nah, gitu. Jadi banyak kisah-kisah yang hari ini update dan disesuaikan dengan kondisi kekinian. Nah, itulah yang namanya kontemporer, ya. Dan itu penting untuk dibaca. Ya, maka apalagi tadi sosok Rasulullah kita selalu mendengar, wah beliau teladan kita harus mengenal beliau. Tahu nggak kita siapa beliau? Kan? Nah, jangan cuma Nabi dan Rasul aja, beliau begini-gini, oh nggak sanggup aku. Ya, kita dan Rasul bedanya tipis ya kan, bedanya sedikit cuman. Ya, Rasul sedikit ibadah, kita ibadahnya sedikit. Nah, bedanya sedikit. Nah, tapi itu harus terus menerus dan bahkan memang kalau kita baca sedikit aja, ya itu ada hal-hal baru yang akan mempengaruhi kita. Ya. Maka dalam majelis ini juga, dalam mabit ini, ya kita kumpul tidak hanya untuk duduk saja mendengarkan, tapi memang ada hal-hal yang lain yang harus kita amalkan gitu. Dan ini harus menjadi pembeda antara kader-kader lembaga dakwah kampus dari orang-orang yang malam ini udah menghabiskan setengah botol parfum. Ya. Tadi ini pengen juga, ya mudah-mudahan malam ini hujan deras. Bukan biar nggak jadi materi, bukan. Apalagi supaya malam ini nggak jadi kan, enak di rumah tidur berselimut. Ya ayyuhal muzammil. Nah, bukan. Tapi itu biar supaya mudah dari sore itu udah setengah botol minyak wangi itu gagal. Yang udah make up 5 cm itu ya tumpul. Nah, tapi ternyata nggak boleh. Ya, kita doakan. Baik ikhwah fillah yang dirahmati Allah, ya, waktu kita tidak banyak lagi karena ada beberapa agenda lagi yang harus kita selesaikan. Ya, malam ini Ani hanya ingin mengingatkan tentang ya, kemarin coba menanyakan ke beberapa ustadz kita, Ustadz, ya ini kondisi pemuda kita seperti ini, ya pemuda di era milenial kita seperti ini. Apa yang harus saya isi? Gitu. Nah, kemarin kita pengennya imam satu masjid Taqwa yang ngisi, ya. Karena malam minggu ada beberapa agenda beliau, udahlah kita coba pakai ustadz yang lain, ternyata ada agenda halangan juga. Hanya saja untuk malam ini, besok mudah-mudahan ada taujih pada subuh, kita akan mintakan ke ketua. Ya. Nah, yang ternyata yang paling penting ya beliau menyampaikan untuk disampaikan malam ini adalah ya, tentang membentuk generasi izah, ya, bukan imaah tau. Izah teguh pendirian. Izah teguh pendirian. Kalau imaah IMMA, imaah. Imaah itu artinya ikut-ikutan, nggak punya pendirian, nggak punya prinsip. Nah, dan itulah yang terjadi pada saat sekarang ini, ya. Jadi ini penting sekali, ya, bagaimana kita harus menjadi imam generasi yang izzah. Ya. Nah, oke, apabila kita lanjutkan. Nah,
Kenapa hal imaah ini menjadi penting ya? Nah, karena ini memang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita ini yang namanya pemuda kan labil ya, labil. Kita masih pengen show sana, show sini ya. Nah, apa bahasa kerennya sekarang? Ya ingin tampil beda ya, ingin tampil beda ya kan. Nah, tapi ternyata ada hadis yang mengungkapkan dalam hadis riwayat Tirmizi, janganlah kalian menjadi orang yang suka ikut-ikutan, yang berkata, jika orang-orang baik maka kami juga akan baik, jika orang berbuat zalim kami juga akan ikutan zalim. Akan tetapi mantapkanlah hati kita, jika manusia berbuat baik kita juga harus berbuat baik, namun jika mereka berbuat buruk kita tak akan ikut perbuatan itu. Maka seorang Umar itu mengungkapkan ya dalam ketika di medan perang itu, jika ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Jika ada 100 orang mujahid, maka akulah satu di antaranya. Jika ada 10 orang mujahid, maka akulah satu di antaranya. Jika hanya ada 1 orang mujahid, maka itu adalah aku. Nah, itu kata-kata yang terus disampaikan kepada para sahabat dan tabi'in yang kemudian ruhnya itu stabil, izahnya itu stabil. Ya. Kita udah perhatikan, pernah nggak antum semua itu mengevaluasi kenapa perang Badar itu menang atau kalah? Perang Badar menang atau kalah? Menang ya. Perang Badar menang. Perang Uhud kalah ya. Yakin kalah? Kalah. Perang Khandaq menang. Perang Koinika remis ya. Nah, kemenangan itu karena apa? Kalau kita kaji, ya, kalau kita lihat baca terus, aduh saya nggak sempat saat balas WA aja pun ya, belum selesai saat ya. Nah, kenapa meraih kemenangan dengan jumlah selalu ya kan, kita selalu gagah, wah kami sikit, tapi kami menang men gitu ya. Kalau dibahasakan dengan anak muda zaman sekarang, menang. Ternyata apa memang? Ya karena memang keteguhan hati ya kan, ya ghirah yang luar biasa itu, hati iman dan ya bantuan Allah Subhanahu Wa Taala semua. Tapi kemudian mengapa ada beberapa perang yang kalah? Apa enggak pencemaran nama baik nih Rasul dan para sahabat waktu itu? Kira-kira kenapa? Ya memang udah Allah buat kayak gitu Ustaz, biar supaya teguran lah Rasul dan para sahabat. Nah, yang jadi substansi bukan di situnya. Ya. Kenapa bisa kalah? Nah, di awalnya luar biasa kan, tetap ibadahnya luar biasa. Tidak mengikuti pendirian, tidak mengikuti instruksi Rasulullah. Iya, jadi sedikit aja. Padahal di perang Uhud itu kan udah siapa pemimpin pasukan musuh pada waktu itu, yang kemudian dia juga masuk Islam, dijuluki sebagai pedang. Nah, Khalid bin Walid. Dia pimpinannya waktu itu, ahli strategi. Ya, bahkan Rasulullah itu beberapa para sahabat perhatikan gerak-gerik Khalid bin Walid. Tapi ternyata kalah mereka kan, waktu pasukannya Khalid itu kaburan semua, dia melihat dari atas kenapa semua pada turun, posisi-posisinya mulai kendor. Ya. Dia gas lagi
semangat para pasukannya yang udah takut berubah lagi strategi. Ini kita bukan mundur, kita berputar, kita serang mereka dari arah yang lain. Itu bahasanya. Tuh, udah dalam kondisi kembali, tapi dia melihat peluang berputar. Akhirnya apa? Serangan balasan. Sampai di situ kemudian giginya Rasulullah patah ya, begitu. Nah, jadi jangan itu kalah, perang ini kalah, ini kalah. Nah, kita harus mengambil ibroh di situnya. Jadi ada sesuatu hal yang kemudian menyebabkan umat Islam itu kalah. Apa itu? Dan itu ternyata dipelajari terus sama orang-orang kafir Quraisy, yaitu harta. Nah, harta ya, kenikmatan lah yang diberikan sehingga itu menyebabkan. Nah, terus kajiannya dengan malam ini apa? Apakah hanya mendengar perang itu kan udah khatam kami bahas. Bukan. Ini berkaitan dengan ima'ah tadi. Ima'ah. Kita ikut-ikutan. Ya, kita ikut-ikutan sekarang. Generasi sekarang ini mulai ikut-ikutan. Kalau nggak keren, kalau nggak kayak gini nggak keren, nggak mantap dan sebagainya, gitu kan. Nah, jadi di sini dalam hadis riwayat itu mengungkapkan kita tidak boleh ikut-ikutan. Jadi dalam hal apa? Kita nih, ketika ada instruksi, ketika ada iklanat dari teman-teman yang sudah disyurokan, nah itu dipatuhi, dilakukan bersama-sama. Apalagi kalau kita udah pikiran, udah orang itu aja selesainya itu buat orang itu. Nah, itu nggak boleh. Ya. Arus informasi yang makin deras membuat gelombang tren silih berganti menghantam. Sifat ima'ah pun seperti jamur di musim hujan, tumbuh subur dalam hati yang kosong dari prinsip iman dan identitas diri. Saat gelombang tren berupa pakaian serba terbuka menghantam, manusia ima'ah pun seperti buih yang tersorong ombak. Tak peduli pantas atau tidak, tak peduli bertambah cantik atau malah memalukan, manusia khususnya wanita pun beramai-ramai membuka auratnya. Giliran jilbab menjadi tren, mereka pun ikut berjilbab, bukan karena hijrah dan kesadaran diri, tapi murni karena ingin terlihat trendy. Kalau yang laki-laki apa? Misalnya sekarang ini kita ikut-ikutan. Ayo coba. Ya, apa itu jalan itu, Jadi Ronaldo aja itu bikin kayak gini, silang sini, itu dibayar. Awak bikin silang sini nggak ada yang ngasih. Hah? Merah, kuning, hijau, biru kan semua. Ini banyak nih. Santri pun gitu, balik saat angkat pecinya. Allah. Ini belum mati semua nih rondapnya nih. Nah, mungkin dia buka praktek kan, sini rondap, sini sapu rata, sini sapu bersih. Nah, sini baygon mungkin kan. Jadi warna-warni ya. Ya, habis itu udahlah. Ya, panggil ustadznya, Ustadz kasih pangkas ya. Pangkas kandas. Tapi yang sini aja yang kandas, sini kandas, sini ya. Ternyata nggak boleh juga ya. Kandaskan terus, licin terus. Nah, jadi yang paling banyak kena ini adalah wanita. Ya, ngikutin tren, jilbab, ikut-ikutan, modis. Ya, modis. Nah, kalau laki-laki memang tipis, nggak terlalu banyak, tapi ya. Banyak seperti gini. Kalau yang laki-laki itu atau anak-anak muda sekarang, banyak ikhwah sekarang tuh yang kena dalam hal yuk nongkrong. Nah, generasi nongkrong. Kita kenanya di situ. Ya, ima'ahnya itu adalah ikut-ikutannya itu nongkrong. Syuro di mana? Kafe, kandang fitik, ya, kandang ayam. Jadi sebenarnya boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi memang ada hal-hal yang bisa di situ, ada yang tidak. Ya, karena kalau udah dalam hal begitu itu ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa didengarkan oleh orang lain. Boleh. Nah, sisi yang lainnya lagi, misalnya ketika kita itu sampai larut malam, ya,
terkesan hanya menghabiskan waktu begitu saja, ya. Gitu. Jadi tidak diperbolehkan, tapi memang dengan substansi tadi. Ya, kita kumpul, memang akan ada yang dituntaskan, yang betul-betul dituntaskan. Ya udah kita ketemunya di warkop, ya, atau biasanya kalau sekarang lagi ngetren nih Panglima Kopi. Nah, ini tempat referensi boleh. Malam ini gak ada yang ngajak soalnya. Ya itu kalau yang ikhwannya seperti itu ya. Nah, lalu ketika gaya hidup berpakaian mewah menjadi tren, ya tidak sedikit anak-anak muda yang memaksakan diri untuk mengikuti. Ya, penghasilan belum seberapa, tapi kita sudah untuk membeli sepatu-sepatu yang mahal, misalnya tas, boleh alat elektronik, boleh, ya, baju bermerek, iyalah, kendaraan terbaru, nekat dibeli. Nah, jadi memang kita harus menyesuaikan, ya. Apa yang dibeli orang lain belum tentu baik untuk kita. Jadi kita memiliki suatu barang itu harus diketahui manfaat dan fungsinya kita untuk apa beli itu, ya. Nah, kalau untuk gaya tadi sebaiknya gaya itu ditaruhkan nomor 5 lah, ya. Nomor 1 gitu. Sama seperti gini. Ane sekarang ada punya mobil, ya. Wah, udah PNS pun masa mobil tuh minimal Fortune lah. Bisa. Ya. Tapi ternyata kalau Fortune nanti ke kebun lecet sedikit nangis kita. Ya. Apalagi anak nanti pakai paku atau batu-batu toko. Nah, tapi mobil yang sekarang nih, mobil-mobil kijang tua itu di toko, wah, oke. Nggak sebelahnya nih taruh gambar kakak. Iya betul, habis itu gambar kakaknya. Ya kan? Nah, ternyata udah di sini gambar dia bulat gini, taruh matanya, tusuk-tusukkan gini aja pakai batu. Ya, sebelahnya kita suruh gambar kakak juga, buatnya lagi gambaran. Ternyata sampai sekarang nggak bisa bersih juga. Tapi kalau tadi Fortune kayak gitu, gambar dia, aduh, udah stres ya kan. Nah, jadi kita memiliki sesuatu itu dari fungsinya dulu atau manfaatnya. Kayak gitu. Jadi bukan hanya karena tren. Nah, hal yang paling penting lagi dalam hal ini adalah ketika imaah itu menjangkiti agama. Nah, ini yang paling sering sekarang ya. Dan kita harus hati-hati sekarang, apalagi di kubu 01 ya, kubu 01. Dan memang itu disengaja ya, Bang ya. Umat Islam sudah kuat, ya, kita sudah bergabung, kekuatan 212 ya tak tertandingi, kita harus membentuk begini begitu. Itu kadang-kadang malah cebong-cebong begitu yang buat, ya, orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Nah, biasanya nanti ada 1-2 komentar dimasukkan dengan bahasa-bahasa ini supaya jadikan titik fokus. Atau seperti ya mohon maaf seperti Syekh Abu Janda, orang-orang seperti itu diciptakan. Itu apa ya ini? Itu orang-orang yang dikatakan dalam hal ini adalah orang-orang yang imaah tadi. Ya. Nah, ikut-ikutan gitu. Tidak memiliki prinsip dasar, hanya ikut-ikutan. Menurut saya itu bukan berdasarkan landasan-landasan ilmiah. Ya, jadi berita-berita hoax hari ini sangat luar biasa banyak dan itu memang sering diciptakan. Ya. Apalagi hal yang itu viral dan sebagainya. Nah, ini penting ya. Karena masalah imaah ini kalau udah menjangkit agama luar biasa. Nah, kita sekarang lagi ngefans sama Ustadz Ali Hidayat, kita lagi ngefans sama Ustadz Somad. Nah, nanti suatu waktu ada fotonya ditaruh ungkapannya, ya, agama yang paling ini adalah Islam, ya, maka yang lain tak layak. Nah, terus kita berbangga, kita share sama teman-teman. Jadi sebenarnya itu adalah propaganda. Ya, propaganda ya supaya kita memiliki fanatik berlebihan terhadap sesuatu. Nah, fanatik berlebihan terhadap sesuatu yang pada akhirnya itu akan dibenci oleh orang-orang yang orang-orang umum gitu. Ya. Masa kayak gini Ustaz Somad dan sebagainya. Sementara kita semangat mau. Ya. Inilah seperti di
diwanti-wanti oleh Rasulullah agar umat Islam itu menghindari sifat ini. Ya, ini berbahaya. Bagaimana aktivitas kemudian di kampus? Nah, di kampus juga begitu. Antum juga harus punya prinsip masalah-masalah ya seperti nanti ujian, yang kawan boleh nengok, ya yakin aja. Ya, Ane sudah mengalami begitu banyak ujian, ya. Meskipun kita nggak tahu jawabannya, tapi menurut kita apa soalnya ini, tuliskan aja menurut pikiran kita sendiri, ya. Ternyata itu lebih baik. Ada seorang ustadz kita juga begitu. Beliau juga punya kasus, ya. Dia nggak ada belajar, ya. Dia cuma hanya buka-buka bukunya saja. Sementara teman-teman yang lain udah cari posisi dulu di ujung, udah ada ngope di dinding ini tulisnya, ya. Tulisnya jawaban, rumus-rumus gitu kan. Tapi ternyata dosennya itu nggak minta itu, ya. Di depan tuh kursi kosong semua. Terus beliau itu datang duduk situ, waduh di belakang udah penuh semua, udah duduk depan sendirian. Ya udah tulis saja apa yang dia tahu, ya. Dari banyak soal, terus apa kata dosennya? Udah, karena saya perhatikan semuanya nggak konsentrasi ini, ya sepertinya ujian yang saya berikan nilai A hanya 2 tempat duduk yang depan ini saja, yang belakang ribut. 2 ini A, yang lainnya E, mengulang. Wah, ya luar biasa. Padahal dia tadi itu nggak tahu jawabannya apa. Ya, jadi dosen tadi pun ujiannya nggak dikumpulkan, tapi langsung nama kamu siapa? A. Mau siapa? A. Nama kamu A. Yang belakang E semua. Padahal soal itu nggak terjawab, ya, tapi nilai dapat. Jadi emang yakin saja dengan hal yang begitu. Oke, baik, ini saja yang mungkin Anda rasa penting, ya. Kita harus menguatkan izah, harus punya pendirian, harus punya prinsip, jangan ikut-ikutan, ya. Apalagi dalam hal gaya hidup, terus dalam hal ibadah harus terus antum yakinkan dan kuatkan, ya. Karena apa? Kita hidup cuma sekali, kita harus maksimalkan potensi-potensi yang kita miliki, ya. Milikilah ibadah-ibadah, ya. Teruslah kuatkan amalan-amalan yang memang menjadikan itu amalan-amalan istimewa antum semua, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz atas tausiahnya, ilmunya yang telah dibagi untuk kita. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Ya, mungkin sedikit kesimpulan dari saya, supaya agar kita punya pendirian, tidak hanya ikut-ikutan, atau bahasa kerennya kata orang let in flow, mengikut arah arus air. Yang harus kita ketahui, arus air itu jalannya kemana? Ya ke bawah. Apakah kita ingin terus ke bawah? Pasti tidak. Maka harus kita ketahui bahwasanya yang ikut air hanyalah ikan yang mati saja, sedangkan ikan yang hidup adalah melawan arus. Habis kata-katanya. Ada pertanyaan? Tips-tips agar kita mempunyai pendirian yang kokoh dan mempunyai prinsip yang kokoh. Tips-tipsnya juga kayak poin-poin
Dimakan dong, makan. Nah, bagaimana supaya kita memiliki ya pendirian yang kokoh, sabat ya, teguh pada pendirian. Pernah baca surah Al-Kahfi ya? Nah, itu mengisahkan tentang apa? Muda. Pemuda. Dikarnain Apa yang terjadi sama mereka? tidur. Tidur lama ya? Tidurnya lama. Teguh dengan agamanya. Ya? Teguh dengan agamanya. Teguh dengan agamanya. Ya, apa Ustaz? Waktu itu mau diapain mereka? Dikejar penguasa yang jolim Ustaz. Mereka bersembunyi di sebuah gua, mereka dihidupkan. Sampai mereka itu dari situ mereka Nah, maka kalau kita makanya emang ke depan nanti kita harus banyak kajian-kajian yang akan mengundang seperti Imam 1 nanti kan, atau Imam 3 ya, Ustadz Zarkasi yang memang kepakarannya sudah jelas gitu kan dari luar. Nah, jadi kita akan minta mereka nanti membedah ya kajian-kajian tafsir seperti itu supaya kita dapat pemahaman yang lebih ya dalam lagi. Nah, tapi memang menyangkut masalah bagaimana sih supaya kita teguh pendirian dan sebagainya, itu banyak referensi yang kita bisa dapatkan. Sebenarnya kalau sekarang pun antum cukup cari di Google, itu kan dapat banyak referensi. Masalahnya sekarang adalah bagaimana mengaplikasikannya. Kadang kita wah sekarang semangat ya, siap, oke ya. Besok udah lembab kali. Ayo kita kumpul ini nih. Ya, waktu datang kita sendiri ya, lembab kali kayak tuh. Nah, sekali dua kali gitu, besok kita lembab ya. Nah, karena sering hujan kan lembab ya. Nah, udah lembab basah larut lah. Jadi kalau hanya ditanya ciri-cirinya bagaimana, itu kita nggak gampang untuk mencarinya di internet. Karena itu hanya pengetahuan ya. Yang paling penting adalah bagaimana mengaplikasikannya. Rutinitas yang bagaimana sih sebenarnya yang ingin kita dapatkan supaya kita bisa memperoleh itu konsisten ya, bisa terus teguh dalam pendirian dan sebagainya. Sekarang Ani tanya, kira-kira dalam hal apa yang kalian sering gak teguh pendirian? Karena nggak bisa disamakan semua. Apa? Dalam hal apa? Ibadah. Dalam ibadah. ini itu masuk ke masalah ibadah dan lagi semangat ibadah sudah 8 kali terus berapa rakaat saya tuh Pengalaman. Udah paham maksudnya. Jadi hal yang begitu, masalah ibadah yang kadang naik kadang turun saat itu jelas nggak ini riwayatnya jelas. Al-wajid wa yanqus ya, iman itu al-imanu Ya, yajidu wa yanqus.
kadang naik kadang turun, itu udah jelas, ya kan? Kita karena hati ini selalu dipengaruhi oleh kondisi keadaan, ya. Kadang kalau teman-teman lagi ketawa, kita pun hati kita ceria, ya. Tapi kadang kalau sedang kondisi itu sedang sedih, ya ada banjir, hal-hal yang menyakiti berkaitan dengan kita, maka kita akan merasakan sedih, ya. Itu wajar dan manusiawi. Yang nggak manusiawi itu adalah ya, ketika keluarga ada musibah kita mendam lain, dan itu bukan termasuk dalam hal ini tadi sahabat teguh pendirian, ya. Teguh pendirian itu tadi bukan masalah istiqomah dan sebagainya. Naik turun itu bukan istiqomah, ya. Bukan istiqomah, itu masalah keimanan, ya. Kalau masalah naik itu kalau masalah yang ini tadi yang antum ungkapkan, yang teguh pendirian ini tadi contohnya seperti udah sholatnya nanti aja lah, nggak bisa bro, azan bro, panggilan bro. Nah, itu yang harus didulukan, ya. Seruan azan itu kalau kita maknai itu apa? Kakek-kakek ini cuma yang azan manggil-manggil. Nah, kadang-kadang orang sering kayak gitu, ya. 2 napas pula dia tuh. Mana boleh kayak gitu. Tapi kita nggak ke masjid juga, ya kan? Sering gitu, ya. Sering. Kakek ini parah, dia pula yang azan tuh lah, 2 napas. Nah, kadang bisa juga, aneh pernah juga tuh, payah sholat di situ, Ustaz, gini. Bapak biasa sholat di mana, Pak? Ayo Pak, kalau gitu kita sholat Pak. Iya, aneh senang malah yang orang yang mengeluarkan statement gitu, habis itu kita ini. Kalau nggak kita di situ Pak. Ya. Jadi masalah prinsip tadi teguh pendirian, sahabat tadi, ya izahnya tadi itu ya begitu. Nanti aja godaan-godaannya seperti itu. Penyebabnya iman turun itu ada juga sadar, penyebab iman naik itu ada juga penyebabnya kan bisa. Iya, jelas. Dan itu harus kita pahami. jadi ketika orang sakit, apa yang ditanya oleh dokter? Hah? Mana yang sakit? Apa keluhan? Terus keluhannya apa? Terus dokter tuh ngapain dia? Periksa. Catat apa yang kita mana yang sakit bro. Terus dia periksanya di mana? Cuman dada, gitu ya. Stetoskop aja. Kadang pakai perut lah. Tapi dia tetap harus nanya. Iya nggak? Tetap harus nanya kepada si pasien itu. Tanya, ya. Nah, terus dia kan kalau udah nanya, ya, oh ini panas nih. Ya, kenapa? Ini perut sakit. Oke. Tadi makan apa? Ya, diidentifikasi lah terus masalah-masalah tadi itu. Nah, sebenarnya begitu juga. Jadi ketika kita yang menanyakan gimana tips dan triknya? Tips dan trik itu gampang. Ya, semuanya kan sama, bacalah Quran, ya, selalu bersama orang-orang soleh. Apa setiap hari harus bersama orang soleh aja? Ya. Nah, sementara di luar sana banyak. Kadang kita pasti sama orang amal. Oh, aku mohon maaf, aku nggak bisa sama kau. Nanti imanku lemah. Gitu. Nanti diajak, ayo malamnya kita takjiah. Ya, waktu mau duduk, ya kan? Atau tukang. Allah kakek ini pula. Atau kasih buat. Wah, aku mau sama imam sana, duduk sama imam sana. Udah rame, udah padat kanan kiri, duduk sama imam. Ya kan nggak mungkin gitu. Nah, gitu ya. Jadi berkaitan dengan yang tadi, kenapa membuat kita ya ibadah tadi, kalau antum tanyakan tentang ibadah sekarang lagi lemah, Ustaz, diidentifikasi, ya. Indikasinya kenapa dia lemah. Nah, mikirin sesuatu kah, ya. Sekarang nih coklat mungkin belum berbuah, ya bisa. Iya.
itulah jadwal dali kayak yam-yam Nggak tuh. ada yang bisa. Nanti waktu udah usang insya Allah tahun depan Ustaz. Ya. Nah, jadi yang diusulkan seperti itu. Kita harus ya apa yang membuat kita nggak enak ya. Nah, diidentifikasi. Memang harus detail. Ya. Wah ini lemah nih kayaknya perlu. Dan aneh dulu salah satu solusi dulu kurang semangat ibadah ya, terutama di masjid, terutama ke masjid. Nah, padahal kan laki-laki kan ya dianjurkan itu bahkan memang harus bagi antum semua ini yang udah tarbiyah harus memang menjadikan sholat di masjid itu wajib gitu ya. Jadi jangan sunnah lagi, hujan-hujan sedikit gaspol terus ya. Nah, ini pernah gini, malas sekali ke masjid nih, lalai, apalagi mengerjakan sesuatu kan. Jadi habis itu ini paksakan diri, coba pindah ke masjid sana, pindah. Jadi dulu waktu ani kuliah dulu punya sebuah solusi ketika iman turun, agak malas sholat di masjid, caranya gitu, pergi ke masjid yang lain. Kenapa? Kadang-kadang imamnya nggak pas bacaan, ya kita pun nggak berani maju. Jadi kan sama aja, ya kan? Nggak pas imam nih, bacaan misalnya imam, ya nggak pas. Ya, pukul rata terus, pagar tabraknya terus. Ya. Nah, tapi kita juga nggak berani maju. Udah, nanti waktu itu udah hijrah lah masjid. Dari sana, tiba-tiba nanti ada kenalan, ngobrol, ada teman, ngobrol, gitu. Jadi solusinya bisa seperti itu. Makanya ya antum harus ungkapkan semua ke dokter tadi, ya kan? Nah, antum di sini ketika gini ungkapkan apa sebenarnya yang membuat itu. Iya. Nah, barangkali ada perasaan terganggu, kawan udah, aku belum sampai sekarang. Itu berpengaruh juga. Dari tadi ya, kawan bolak-balik banyak masuk WA kan. Udah dipakai sarung belum? Udah kasih minyak angin dah belum? Jangan lupa minum obat. Jangan lupa pakai ini. Aku siapa yang ingatkan? Mama pun nggak ada hubungan. Sekarang pun nggak ada hubungan. Ya. Jadi, apakah itu termasuk ke dalam diagnosa penyakit tadi yang membuat kita lemah menurut iman? Nah, itu juga harus dikonsultasikan. Maka ya kalau kita lihat dulu ya, Rasul kenapa memiliki banyak kemampuan yang luar biasa kepada para sahabatnya ya, dia sampai tahu terus karakter sahabatnya, karena ternyata setiap para sahabatnya itu dia dalami gitu cerita. Setiap ada sesuatu dia tanyakan. Bayangkan kan sampai dia tahu ya si A adalah ya, sahabat yang paling bisa menjaga rahasia. Siapa itu? Sahabat yang menjaga seluruh rahasia tingkah laku para sahabat. Uzaifah, anaknya Ustaz Sarwo. Uzaifah itu adalah sahabat Rasul yang mengetahui semua sifat para sahabat. Ya, dan itu jaga betul ya. Dan nggak mau dia bocor rahasia ini, itu luar biasa itu. Ada. Dan Rasul juga tahu ya, semua karakter sahabatnya tahu. Jadi antum juga kepada sahabat-sahabat antum, payah Ustaz, ini baru kita cerita sedikit, besoknya udah naik Facebook, ya, kan?
nggak boleh gitu ya, dalam artian ketika kita serius, aku punya masalah begini sampaikan ya, atau sampaikan sama murabinya ya. Sebenarnya murabi itu adalah orang yang bisa kita jadikan tempat curhat ya. Dan syarat menjadi murabi juga tidak boleh bocor ya tentang ya para binaannya gitu, termasuk tadi itu ya. Ya. Ini udah tambah, kenapa kempes juga? Ini tambah kalau kempes juga. Ya mohon maaf ya kan, harus ganti. Ya. Jadi kayak tadi itu ya, kawan kok bolak-balik ya, dapat ini buka. Ya. Kawan udah lepas pantang, awak masih gini-gini terus. Nah, itu konsultasi kan sampaikan. Ya. Ustaz, kayaknya ini yang buat aneh begini. Karena kalau kita nggak bicara yang tepat ya sama orang tepat juga apa ya, disampaikan tepat.